Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Ini kegiatan aku di hari Minggu kemarin ya bun, tanggal 19 Januari 2025. Ini aku lagi belanja mingguan. Ini beli ayam dulu ya yang pertama gitu, biar disimpannya tuh nanti di tas paling bawah gitu ya, di tas tuh di bagian paling bawah. Nah ini aku beli ayam lumayan banyak ya. 50.000 itu dapatnya 1,5 kilo gitu ya. Dan lanjut ini aku cari-cari sayuran, karena di tempat sayuran yang biasa aku beli tuh entah ganti orang atau enggak jualan, lapaknya ditempatin orang atau gimana aku nggak tahu. Pokoknya si emak yang biasa aku beli tuh nggak ada di situ gitu ya, beda orang gitu. Nah ini aku cari lapak lain yang aku lihat-lihat apa ya, lumayan banyak pembelinya. Karena kalau menurut aku kalau banyak pembelinya tuh berarti udah punya nama begitu ya. Gitu. Nah ini aku lagi cari-cari wortel, aku pengen nyari wortel tuh yang kecil-kecil, nggak yang gede-gede banget gitu. Nah tapi ini tuh wortelnya panjang tapi kecil gitu, gimana ya. Ya begitulah ya. Di sini cuman beli wortel sama bawang ya, bawangnya setengah kilo, harganya 17.500. Kalau wortel 3.500, jadi 21. Nah ngasih uang 22, kembaliannya Royco Masako, maaf Masako 2 gitu. Beli sayurannya nggak banyak ya, hari ini cuman ada 3 macam. Nah ini di tempat kedua beli paketan sayur asem tuh ya, aku lagi lihat-lihat dulu. Beli paketan sayur asem sama beli kangkung. Alhamdulillah kangkungnya bagus-bagus dan murah gitu ya. Di sini habis 10.000 aja. Ini aku ngelihat ada apa, jantung gitu ya, jantung pisang yang udah direbus. Takut jong gitu ya. Soalnya belum pernah coba di sini gitu. Kata orang-orang sih enak, cuman aku takut nanti nggak enak gitu kalau aku masaknya gitu ya. Nah ini 10.000 beli sayur asemnya 2, 5.000, terus kangkungnya 1, 2.500, sama satu lagi itu aku beli jagung rebus ya, ngepasin gitu ya. Nah di sebelahnya ini ada pecel. Ini neneknya temennya anak aku gitu ya, beli di situ jajan lah gitu ya, nggak apa-apa ya bun ya, sekali-kali gitu sambil ke pasar jajan, kan nggak tiap hari juga gitu. Nah ini beli tahu tempe di tempat ini cuy ya, cuman tahu tempe aja, nggak beli sayuran lagi, karena sebenarnya di rumah itu aku masih ada stok sayuran, ada 3 macam, ada buncis, ada sawi putih, sama ada kacang panjang gitu, masih bisa sekali masak. Jadi aku cuman nambahin aja sayurannya, karena kayak kemarin itu di minggu sebelumnya itu belanja kekurangan protein tapi kebanyakan sayuran gitu. Nah jadi di minggu ini aku beli proteinnya dibanyakin, sayurannya agak kurangin gitu ya, biar pas gitu. Nanti belanja tuh yang ini habis gitu, jadi nggak ada nunda-nunda lagi gitu ya. Memang waktunya udah belanja gitu, udah waktunya belanja maksudnya. Lanjut ini di tempat sayur, di tempat buah aku beli bengkoang. Aku cari-cari bengkoang, ternyata masih ada ya yang jual bengkoang meskipun belum Agustusan. Biasanya kalau di daerah aku Agustusan tuh musim bengkoang gitu ya, dari Juni Juli sampai berapa bulan setelah Agustus itu masih musim. Nah ini udah jauh banget tapi alhamdulillah ada gitu, dan anak aku pengen. Aku beli buah di sini itu habis 52.000 kalau nggak salah, 33.000 kok 52, habis 33.000. Alhamdulillah udah nyampe ke rumah. Langsung aja ini aku bongkar-bongkar ya. Nah ini aku beli tadi telur, ada buah pir,
Telurnya ini 1,5 kg, harga 1 kilonya 28, jadi totalnya 1,5 kg 42.000. Tahu tempe, terus beli ayam 35.000 sekilonya, tapi ini aku beli 50.000. Terus ini apa namanya, bengkoang, berapa tadi lupa. Pokoknya bengkoang sama itu tuh tadi, sama apa namanya, buah pir itu 33.000 begitu. Langsung ini setelah aku liatin semuanya, ini si ayamnya langsung aku apa namanya, cuci. Sebenarnya nyampe rumah tuh berangkat dari rumah tuh jam 9-an ya. Nah pulang dari pasar itu jam 10, cuman kemarin itu jadi aku ada kayak ada sales gitu, suruh kumpul di rumah saudara aku sebelah rumah gitu. Jadi aku kesana dulu, makanya ini si sayurannya si ayamnya aku masukin dulu ke kulkas gitu ya, takut bau. Nah makanya ini agak aku rendam karena udah mulai beku ya, kan aku simpen di freezer bawahnya gitu, tapi belum yang beku nyampe keras banget gitu. Ini udah masih bisa ditarik gitu ya, direndam gini aja ditarik udah bisa gitu, udah pada lepas gitu ya. Maaf ya bunda-bunda kalau aku ngomongnya agak begini suaranya, karena gatel banget ini tenggorokannya kayak mau batuk gitu ya. Nah ini ayamnya sekitaran 1,5 kg gitu, karena minggu kemarin itu kekurangan protein ya bun, itu cuman bertahan sampai seminggu ya di belanja mingguan yang kemarin, sisanya aku nggak ada protein, jadi agak kelabakan gitu ya. Karena kalau nggak ada telur, nggak ada ayam tuh kayak ada yang kurang gitu, kayak belum ini aja ya, kayak nggak tenang gitu kalau aku ya gitu. Akunya sih bisa makan ya nggak ada protein, tapi kan gizi anak-anak gimana ya, aku belanja murah boleh tapi tetap gizi anak harus terpenuhi gitu, proteinnya harus dapet gitu ya, terus serat dari sayuran dan buahnya juga harus dapet gitu, vitaminnya gitu ya, pokoknya semuanya lah ya harus dapat gizinya gitu. Makanya setiap belanja mingguan aku usahain protein hewani itu selalu ada, sayuran ada, buah juga ada gitu. Kalaupun nggak beli buah kayak di belanja mingguan yang kapan itu, karena memang beberapa hari sebelumnya udah beli gitu ya, udah beli buah, jadi masih ada sisa gitu. Kalau buah sih nggak harus yang tiap hari ada ya kalau aku, karena kan harga buah lumayan ya. Kalau beli buah 33.000, kalau dibeliin sayuran tuh udah dapat banyak ya bun ya, tapi kan biar bergizi lah ya, biar memenuhi gizi anak-anak gitu. Jadi enggak setiap hari juga nggak apa-apa gitu, yang penting dalam 1 minggu itu adalah kita makan buah gitu ya, nggak yang sampai lama banget gitu ya nggak makan buah. Kalau aku sih nggak perlu yang mahal-mahal ya buahnya, cari yang murah-murah aja, kayak bengkoang itu 1 kilonya 9.000, menurut aku masih murah lah ya gitu. 33.000 buat beli buah masih masuk akal menurut aku, nggak apa-apa gitu. Toh manfaatnya juga kan buat kesehatan anak ya, nggak apa-apa gitu ya, menyesuaikan aja kantong. Kalau misalnya lagi ada apa namanya budget lebih, boleh beli yang mahal. Kalau misalnya budgetnya lagi minim ya bisa beli pisang, beli salak, beli jeruk mungkin, atau bengkoang kayak aku, semangka juga murah lah ya, harganya masih murah gitu ya. Kalau bawa uang 30.000 tuh dapat banyak gitu ya. Nah kalau bunda-bunda sendiri gimana nih, kalau setiap belanja mingguan atau belanja sayuran itu nyempetin buat beli buah atau enggak, atau beli buah itu ada budgetnya tersendiri gitu, misalnya setelah belanja mingguan beli sayuran, tempe tahu sama protein hewani, nanti beli buah tuh besoknya sekaligus banyak gitu, atau seperti aku kayak gini, atau kadang-kadang aja, atau bagaimana nih, boleh ya komen-komen di bawah. Kalau aku biasanya sekalian aja ya bun, biar nggak keseringan pergi gitu, jadi sekalian belanja sayuran, nah buahnya juga nggak kelewat gitu. Jadi sekali beli gitu, sekali berangkat tuh beberapa barang sekalian dibeli gitu. Karena kalau keseringan pergi habis belanja mingguan terus besoknya beli lagi,
pergi lagi beli buah gitu. Itu terlalu banyak waktu yang dibuang karena aku punya anak-anak masih kecil-kecil gitu. Terus waktu juga menghemat waktu, terus tenaga juga, menghemat biaya ya, bensin juga seenggaknya kalau keseringan pergi bensinnya juga jadi cepat habis gitu kan. Kalau aku lebih tim yang apa-apa tuh sekalian gitu, biar nggak ribet. Aku tuh nggak mau ribet orangnya, nggak mau bolak-balik beli ini beli itu gitu. Jadi kalau belanja buat makanan ya mingguan, kalau untuk keperluan rumah body care gitu, buat anak-anak itu biasanya milih untuk belanja bulanan gitu. Mau bulanan, mau mingguan, mau harian, sebenarnya sama-sama bermanfaat karena ujung-ujungnya juga akan buat keluarga juga. Tapi kalau aku lebih nyaman seperti ini ya gitu. Ada beberapa orang yang aku lihat di beberapa channel itu sehabisnya aja kalau belanja gitu. Kalau ini habis beli, ini habis beli. Kalau aku agak ribet ya bun kalau begitu karena menyesuaikan juga, aku kan punya anak kecil gitu. Terus kalau keseringan pergi juga nanti anak aku yang satunya pasti pengen ikut gitu. Nah kalau udah ikut pasti jajan. Nah kebanyakan pergi berarti kebanyakan jajan, makanya belanjanya itu lebih memilih untuk yang sekaligus gitu. Untuk makanan dibikin belanja mingguan, untuk kebutuhan rumah itu belanjanya bulanan begitu. Karena dikasih uangnya juga bulanan ya bun. Menyesuaikan aja begitulah. Nah untuk belanja mingguan itu aku budgetin satu bulan itu 800.000 ya bun ya. Nah kalau misalnya dalam seminggu itu berarti kan 200 ya, tapi kalau misalnya lebih ya intinya yang penting dalam sebulan tuh nggak boleh lebih dari 800 gitu. Kadang setelah kita belanja kayak gini tiba-tiba ada tamu mau masak apa, mau masak ini, bumbunya kita nggak ada, beli lagi gitu kan ke warung. Ada kalanya seperti itu, tapi kalau sekarang aku kalau misalnya ada dadakan acara ya udah yang di rumah aja, nggak mau ribet gitu loh, harus beli lagi gitu. Yang ada aja yang di rumah itu yang dimasak gitu, nggak mau ribet nyari lagi ini lagi gitu. Kalau misalnya mau yang aneh-aneh ya udah beli aja gitu makanannya. Kalau misalnya ada tamu gitu. Tapi insya Allah ini mah cukup ya bun ya, kayak yang aku beli ini sekarang bisa untuk sekitar 10 hari aja ya bun ya. Kalau sayurannya karena masih ada di kulkas gitu, ada 3 macam dan bisa untuk sekali masak sekali masak gitu. Jadi insya Allah cukup ya untuk 10 hari ke depan sampai akhir bulan lah ya paling enggak gitu ya, sampai dapat uang bulanan lagi. Insya Allah ini cukup gitu ya, menyelamatkan uang. Sebenarnya aku tuh belanja mingguan karena kalau nggak kayak gini tuh ribet gitu. Punya anak kecil gitu, kalau aku pergi tuh pasti pengen ikut, dan kalau udah ikut pasti minta jajan. Nah itu dia mengurangi jajan, jadi sekalian aja pergi. Terus kalau misalnya nyicil per hari aku tuh nggak nggak ada waktu juga gitu, karena sambil ngurus anak juga kan ribet lah pokoknya. Kalau aku ya lebih nyaman seperti ini begitu, biar sekaligus aja gitu. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu udah misalnya ya nih udah sampai akhir bulan tuh, kalau misalnya harian uang tuh tinggal segini gitu, terus mau mau belanja cukup nggak ya ini sampai akhir bulan, berarti per hari begini. Nah kalau aku nggak mau yang mikirin kayak gitu loh bun, pengennya ya udah tenang gitu untuk seminggu ke depan, 10 hari atau 2 minggu ke depan aku udah tenang gitu, nggak mikirin lagi harus buat makan belum ada, stok makanan nggak ada, buat bekal anak sekolah misalnya belum ada gitu. Aku nggak mau yang ribet kayak gitu, jadi pengen udah ada di rumah, jadi biar hati tuh tenang gitu, nggak usah mikirin lagi. Karena yang dipikirin kan bukan soal makanan aja ya, banyak hal gitu ya. Jadi ya menyempatkan diri aja lah ya, nyempetin ke warung ke pasar gitu ya, ke tempat yang jualan sayuran, ke toko sayuran gitu, buat beli keperluan yang mau dimakan apa gitu, biar menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga juga gitu, dan tenang kepikiran gitu. Di pikiran tuh jadi nggak was-was gitu, aduh belum ada nih buat makanan besok, gimana ya
ini uang segini cukup nggak ya. Nah kalau udah beli kan sampai akhir bulan misalnya atau sampai pertengahan bulan udah tenang gitu. Jadi aku pengennya yang kayak gitu. Begitu. Nah tapi aku nggak menyalahkan buat bunda-bunda yang mau belanja harian, boleh mau per 3 hari, per 2 hari, mau 4 hari, 5 hari sekali, terserah ya, itu hak masing-masing gitu. Aku nggak ada hak buat ngelarang, tapi kalau aku sendiri aku lebih nyaman seperti ini begitu. Menurut aku belanja mingguan kayak gini tuh jadi lebih hemat gitu ya bun ya. Kalau aku pikir-pikir, karena ini aja nggak nyampe 200.000, ini totalnya 175. Insya Allah cukup untuk 10 harian lah ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan cukup. Nanti kalau nggak cukup ya beli lagi. Insya Allah budgetnya masih ada gitu. Nah ini alasan aku belanja mingguan, karena bawangnya tinggal segitu lagi dan ini nggak akan cukup ya, paling cuman buat sekali masak lagi. Jadi akhirnya aku belanja mingguan, beli bawang. Jadi alasan utamanya tuh beli bawang. Sayuran masih ada, kalau misalnya bawangnya masih ada mungkin aku nggak belanja dulu ya, tunda sampai benar-benar habis bawangnya gitu, sama habis sayurannya. Tapi ini sayuran masih ada tapi bawangnya nggak ada, gimana mau masak gitu kan. Jadi ya udahlah, beli terus nggak ada protein hewani, nggak ada buah-buahan gitu, jadi cuman ada sayuran sama cabai gitu. Masa makan sayuran doang gitu kan, gimana ya rasanya kalau makan cuman sayuran doang. Aku terbiasa dalam sehari itu harus ada buah, harus ada protein hewani, protein nabati gitu. Sebenarnya kebiasaan itu mulai aku terapkan setelah punya anak ya bun. Kalau dulu mah makan apa aja gitu. Nah setelah punya anak tuh biar anak tuh mencontoh gitu, kalau ke orang tuanya, dari orang tuanya gitu ya, biar makan itu makanan yang sehat gitu ya. Boleh sesekali beli jajan, beli apa, tapi ya lebih sering makanan yang sehat, makanan yang ada di rumah begitu ya. Begitulah ya bun. Nah ini dia hasil belanja mingguan aku kali ini totalnya 175.000. Insya Allah ini cukup untuk 10 hari ke depan ya bun, karena masih ada sisa sayuran di kulkas begitu. Jadi ini sayurannya cuma nambahin aja. Ini mau aku tutup-tutupin karena udah selesai ya, tinggal disimpan di kulkas. Cara aku begini aja ya bun ya, enggak apa namanya, enggak yang gimana-gimana ribet dimasukin ke freezer. Enggak, aku yang dimasukin ke freezer cuman ayam. Kalau sayuran, cabai, bawang, tomat itu kecuali bawang, kentang itu sama telur aku simpen di suhu ruang gitu. Nah kalau telurnya tinggal sedikit, misal ada 6 biji atau 7 biji lagi gitu, itu baru aku masukin ke kulkas. Nah kalau masih beberapa hari setelah belanja itu masih di suhu ruangan, kalau aku begitu ya. Nah untuk tahu aku rendam pakai air galon. Galonnya galon isi ulang ya, bukan aqua, bukan le mineral. Airnya air murah meriah. Ayamnya juga ini nggak aku pakaiin jeruk nipis atau apa ya, lemon gitu, enggak ya, karena ini paling besoknya juga udah aku olah gitu. Nah tadi anak aku pengen ikutan juga nutup. Ini aku food prepnya tuh sekitaran zuhur ya bun ya, setelah zuhur baru mulai gitu. Ini anak-anak belum pada tidur siang, jadi ngegangguin. Kalau aku tunda nunggu sampai anak tidur siang kelamaan, takutnya akunya ikut bablas tidur gitu. Jadi ya udahlah, langsung aja begitu. Nah ini keadaan kulkas aku itu tuh masih ada yang di chiller itu kering tempe, terus itu ada tomat, cabai, di atasnya ada buncis, ada kacang panjang sama sawi, 4 wadah lagi. Udah cuman itu aja. Jadi udah nggak ada proteinan, dan kulkasnya juga udah mulai kotor ya bun ya. Itu saljunya udah banyak banget, itu belum aku kuras. Nanti mungkin ya kalau ini udah kosong banget itu baru aku bersihin gitu. Kemarin tuh mau aku bersihin ya, nanggung lah, nanti juga cukup. Orang niatnya belinya cuman beli ayam seperti biasa, nggak pernah beli aneh-aneh, karena kalau ikan anak-anak nggak suka gitu. Jadi udah beli ini aja. Nah alhamdulillah ini keadaan kulkas aku sekarang udah penuh ya bun. Nggak penuh banget sih, tapi insya Allah cukup lah ya untuk kebutuhan aku dan keluarga sampai 10 hari ke depan. Nah udah selesai ya bun, terima kasih udah nonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye, dadah.